Misalnya kita lagi makan bareng sama teman laki-laki perempuan gabung, yang dibicarakan adalah pekerjaan, yang dibicarakan adalah pinjam meminjam, jual beli, upah mengupah, muamalah, itu boleh ya. Nah, tapi kalau jinsiah, kamu lagi ngapain, udah makan belum say, iya pajak gitu ya. Nah, jangan lupa makan ya, ya gitu ya. Itu namanya jinsiah, itu nggak boleh, itu haram, baik untuk yang sudah punya istri maupun udah punya suami, baik yang single maupun double. Salah ya. Pokoknya seperti itu ya. Halo Mbak Inaya, Mbak Riri, iya. Paham ya teman-teman maksud aku ya? Nah itu jinsiah. Jadi izin teman-teman kalau ada suaminya yang sudah memulai hubungan jinsiah dari chat ya kepada wanita lain, atau kalau ada seorang istri yang sudah chat kepada laki-laki lain yang sifatnya jinsiah, itu teman-teman tolong filter. Buat efek jerah jangan sampai itu terjadi. Aku banyak melihat ya dari pengalaman dakwahku sudah 20 tahun ya teman-teman ya. Itu ada orang yang dia ketahuan suaminya chat, dia santai, dia ego, dia nggak mau ngasih efek jerah, dia nggak mau ngomong, dia pura-pura nggak tahu aja, dia pura-pura blow on aja gitu ya. Nah ujung-ujungnya 2 tahun 3 tahun lagi maaf ceritanya udah lain ya. Udah lain ceritanya adalah ngadunya ke saya lain lagi. Ustazah ternyata suami saya nikah siri sudah punya anak 2, atau ternyata suami saya berzina udah punya anak 1. Karena tidak dilerai ya, lebih baik defensif daripada ofensif ya teman-teman ya. Efek jerahnya gimana? Ya diberikan semacam peringatan, kemudian kalau nggak mau juga diberikan semacam hukuman atau pakai orang ketiga. Siapa orang-orang yang dia segani ngomong sama dia dalam rangka penyelesaian. Misalnya dia segan sama adik kandungnya, ngomong sama adik kandungnya, dia segan sama kita, apa yang membuat dia jerah, apa yang membuat titik nadinya itu bisa kita pegang. Jadi teman-teman harus tahu apa yang dikhawatirkan oleh istrinya, yang dikhawatirkan oleh suaminya, harus tahu, itulah efek jerah. Ya teman-teman, setiap orang kasus berbeda. Oke, Ahmad Goib, Mbak Iva, Mbak Alin, Mbak Matari, Mbak Onya, misalnya nih ada kasus istri yang suami itu nggak mau istrinya diem, ya udah efek jerahnya berarti diem. Ada kasus suami yang nggak suka istrinya marah-marah, ya udah efek jerahnya marah-marah. Ada yang segan dengan anaknya, ya udah efek jerahnya pada anak. Teman-teman harus mampu, itu namanya retorika publik, retorika massa ya teman-teman ya. Oke, mau nanya, apakah dosa seorang istri membentak atau memarahi suami karena nggak mau sholat? Teman-teman dengerin baik-baik aku ya. Tuh, aku sapa dulu, nanti ingatin aku mau jawab ini ya. Oke, Dekalam, Assalamualaikum Ahmad Gaid, Mbak Pekang ya. Oke, Mbak Khatijah ya. Nah, teman-teman sehat selalu ya. Tambah muda nggak pakai kacamata. Aku kalau pakai kacamata backlight tadi udah aku coba ya. Tentang muamalah dan jinsiah Mbak, ingatin aku Mbak. Muamalah dan jinsiah. Oke, nanti aku buatkan VT-nya ya teman-teman ya. Oke, Mbak Indang, Mbak Yanti, Assalamualaikum Ahmad Gaib. Assalamualaikum teman-teman, sehat selalu, positive vibration selalu ya teman-teman ya. Oke, tadi apa pertanyaannya, aku mau jawab. Oke, oke Mbak Nyi, Mbak Irama, Mbak Nenden, sehat selalu ya teman-temanku di sana. Apa kabar semuanya guys? Positive vibration selalu ya. Nah, tadi ada pertanyaan terkait dengan boleh nggak, dosa nggak memarahi suami yang mana suami itu tidak sholat. Teman-teman ingat ya, ayakuna lillah ayakuna li sunnah. Satu niat, satu amal. Satu niat, niatnya benar, caranya harus benar. Niatnya benar, caranya harus benar. Niatnya benar, caranya harus benar. Kita boleh berdakwah, tapi nggak boleh menyakitin. Jadi ngingetin suami tetap nggak boleh nyakitin. Bang, sholat bang, iya iya. Bang, sholat bang, iya iya. Bang, sholat lah bang. Udahlah deh, terserah kau lah bang, suka hatimu lah bang, macam kau ini masuk neraka nih bang, nggak boleh. Tetap apapun niatnya, caranya juga harus benar. Sama dengan aku berdakwah. Halo Mbak Rehana, Pak Ahmad Gaib. Aku berdakwah teman-teman, tapi caranya nyakitin teman-teman, itu nggak bisa. Jadi dakwah itu ada dalil, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izah. Ajak orang kepada jalan yang benar bil hikmah wal mau'izah, dengan hikmah dan akhlak yang baik, dan pengajaran yang baik. Jadi apapun niat kita, nasehatin anak dengan nyubit, nasehatin anak dengan mukul, menyakiti hatinya, menyakiti hati suami, menyakiti hati semuanya. Walaupun niatnya benar, caranya salah, itu dosanya segede gambreng bablas hambiar teman-teman ya. Karena orang tuh berubah atau tidak, itu urusannya dengan Allah. Aku terlalu banyak melihat orang-orang yang menasehati dengan menyakiti. Apakah seorang orang tua menasehati anaknya dengan menyakiti, mencubit, memarahi, memukul, atau seorang suami yang menyakiti istrinya dengan mencubit, memarah, memukul, itu nggak boleh. Jangan bersembunyi di balik niat. Memang ada dalil innamal a'malu binniyat wa likulli imri'in minhum ma nawa. Segala sesuatu tergantung pada niatnya. Dan kita akan dihukumi sesuai dengan niat kita.
Tapi nggak cuma dalil itu teman-teman, ada dalil yang mana dikatakan ayyakuna lillah ayyakuna li sunnah. Niat benar, cara juga harus sesuai sunnah. Memarahi orang, menyakiti tak sesuai sunnah. Paham atau bingung? Kalau bingung kita pulang. Oke. Assalamualaikum semuanya, Mbak Murni, Mbak Yanti. Iya, assalamualaikum. Oke, iya, Mbak Umi, assalamualaikum, Mbak Dari, iya, assalamualaikum warahmatullahi, Mbak Nunung, Mbak Iva, ya, Mbak Fadil, iya, oke. Kalau dibilangin suaminya tetap ngeyel gimana? Ya nggak bisa teman-teman. Proses perubahan itu pelan-pelan, harus sabar. Kurang sabar apa aku ke teman-teman semuanya? Ya, muter-muter yang ditanyain itu aja. Tapi aku tetap sabar karena perubahan itu pelan-pelan. Bayangkan teman-teman udah hidup 40 tahun, 50 tahun dengan gaya lama. Aku berniat lillahi ta'ala untuk keep moving. Untuk berusaha memaintenance dengan gaya baru. Itu nggak mungkin sebentar. Ya, itu lama teman-teman ya, lama. Butuh waktu menahun. Nah, misalnya kebiasaan suaminya chat-chatan. Nah, itu udah berlangsung lama. Mungkin baru ketahuan aja. Butuh waktu untuk mengingatkan orang. Ya, karena perubahan itu tulul waq. Belajar itu tulul waq. Kata Imam Syafi'i, apa modal belajar? Yang pertama tulul waq. Waktu panjang. Ya, nah nggak masalah teman-teman ya. Oke, siap teman-teman, sehat selalu ya. Oke, banyak pahala oke. Infak sedekah sama-sama sunnah ya. Mbak Irama, Mbak Sri Ratni, assalamualaikum. Mbak Siti Khadijah, ya assalamualaikum. Ya, aku udah di Bandung. Halo Mbak Asmi, Mbak Humaira, iya. Bagaimana dengan gadis? Bolehkah anak 10 tahun dipukul jika tidak sholat? 7 tahun boleh, tapi pukulnya dengan pukulan kasih sayang ya. Oke, ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat ya teman-teman ya. Oke, iya. Oke, sehat selalu ya, Pangling ya, Masya Allah. Tadi aku pakai teman-teman, tadi aku pakai cuman backlight guys. Gimana ya? Pakai nggak ya? Kalau nggak pakai mataku juga nggak terlalu nyaman nih guys. Oke, gimana caranya mengendalikan marah dan emosi? Pisahkan antara stimulus dan respon teman-teman. Ketika teman-teman disakiti, jangan langsung menanggapi. Karena ketika kita langsung menanggapi gitu ya, maka kita akan emosi. Kalau kita emosi ada lain lagi ceritanya. Kalau kita emosi lain lagi ceritanya. Ceritanya apa? Dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali dijelaskan, kalau kita emosi itu setan akan masuk ke dalam dada kita. Ngapain setan? Ada dua tugas setan. Pertama, menambah kemarahan kita dengan cara menutupi mata kita dari kebaikan orang yang kita marahi. Dan yang kedua, membuka mata kita dari keburukan orang yang kita marahi. Makanya kalau kita marah dengan orang yang ada cuman jeleknya, baiknya hilang. Kenapa? Karena setan udah menutupinya. So, ketika tersakiti, jangan langsung menanggapi. Pisahkan antara stimulus dan respon. Karena kalau teman-teman langsung menanggapi, maka dia akan menjadi marah. Kalau udah marah, dia merugikan kita. Orang cuma dapat sakit hati, orang nggak ngerti informasinya. Jadi kalau kita marah, teman-teman ya, itu orang cuma dapat sakit hatinya aja. Dia nggak ngerti apa yang kita maksud. Karena adrenalinnya nggak stabil ya. Oke teman-teman, boleh tap-tap layarnya ya, boleh tap-tap layarnya dan kemudian boleh share-share taunya ya. Perjus ya Mbak, lebih baik ke perjus aja. Oke Mbak Wai, iya makanya oke, saya selalu ya. Oke gelap ya teman-teman ya. Halo Mbak Viva Zah, bolehkah bersedekah untuk orang yang sudah meninggal? Boleh, nanti teman-teman tinggal doa aja. Ya Allah, ya Allah, aku bersedekah. Dengan sedekah ini, lapanglah kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya, ringankan sisa kuburnya, dan apapun yang teman-teman ingin doakan itu bisa. Ya, oke, thank you ya teman-teman ya. Saya selalu di sana. Boleh nggak sepulang dari sholat id kita sholat duha? Nggak ada masalah, karena itu dua hal yang berbeda. Halo Mbak Hajares, Ustazah, orang yang sudah tua, apa boleh memanggil suaminya dengan memanggil yang gitu? Boleh, nggak ada masalah, sampai tua is okay ya. Oke, Ustazah, suamiku suka chatan sama cewek di TikTok ya. Coba dikasih ini aja, dikasih jerak aja ya. Halo Mbak Joyo, Pak Joyo, Mbak Umi, iya. Oke, kenapa komenan ada ustazahnya? Gimana Mbak Ai? Iya, assalamualaikum ya, Mbak Santika, Mbak Humairo, Mbak Laniwi, Mbak Doraemon. Iya, ada Mbak Doraemon guys. Oke, teman-teman sehat semua ya. Bunda, bolehkah kita mengemis sama Allah? Dalam dalil dikatakan iza sa'ala gelap. Masa iya gelap, guys? Aku gelap. Coba dibantu. Coba dibantu, teman-teman. Bolehkah mengemis sambil menangis kepada Allah?
Teman-teman, ada dalil, idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi. Ketika hambaku bertanya kepadaku, katakan aku dekat. Jadi Allah itu justru senang dengan orang-orang yang menangis meminta doa kepadanya. Allah itu justru senang dengan orang-orang yang menghamba kepadanya. Jadi bagus kalau teman-teman menangis untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, Assalamualaikum. Iya, terang ya, Masya Allah. Nggak gelap sama sekali, Masya Allah ya. Oke, ada Doraemon guys. Ya, aduh, enaknya kalau aku balik ke Pekanbaru pakai pintu Doraemon ya. Oke, thank you ya. Zah, baca sholawat sambil melakukan kegiatan nggak ada masalah. Ya, aku kan sering informasikan bahwa alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring. Oke. Cara menghadapi anak disuruh sholat gimana? Teman-teman, kalau anak nggak mau, udah di atas 7 tahun, dia nggak mau sholat, teman-teman boleh memukul dengan pukulan kasih sayang. Kasih jerak. Kalau dia suka handphone, kalau nggak sholat, ambil handphonenya. Kalau dia suka main kelereng, zaman dulu main kelereng, dia nggak sholat, ambil kelerengnya. Boleh kasih efek jerak, ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, apakah perempuan tarawih boleh di rumah, boleh di masjid? Baiknya tetap di masjid supaya dapat 27 derajat ya teman-teman ya. Oke. Panglin, kirain tadi bukan Ustazah. Kalau aku pakai kacamata itu lebih nyaman, tapi nggak nyamannya karena backlight. Bener nggak guys? Backlight ya. Oke, Ustazah. Oke, iya. Ustazah, sholawat yang simple bagaimana? Apakah sama dengan sholawat yang panjang? Sama. Halo Mbak Mawadah, nggak ada pertanyaan. Coba ditulis dengan bahasa yang berbeda, khawatir difilter sama TikToknya. Oke. Kalau diambil handphonenya marah, nggak ada masalah teman-teman ya. Nggak ada masalah, memang harus dibikin marah untuk mendatangkan efek jerak. Dulu beda dengan sekarang teman-teman ya. Dulu beda dengan sekarang ya guys. Kalau dulu banyak anak yang menangis akibat dimarahi oleh orang tuanya. Sekarang betapa banyak anak yang menangis akibat orang tua yang menangis akibat kelakuan anaknya. Nah itulah guys ya yang terjadi ya. Oke, kalau mendiamin suami hampir seminggu nggak boleh teman-teman ya. Tidak boleh tidak bersapaan lebih dari melewati hari Senin dan Kamis ya teman-teman ya. Karena kalau teman-teman tidak bersapaan lebih dari Senin dan Kamis, itu di hari Senin dan Kamis malaikat akan membawa amalan kita ke langit, dan orang-orang yang tidak bersapaan di hari Senin dan Kamis itu dia akan ditangguhkan amalnya guys. Ustazah, kalau sholat jamak qashar udah sampai tujuan apa tetap berlaku? Maksimal 7 hari ya. Oke, cara ngadepin tetangga yang reseh kepo setiap hari. Pertama, kurangi urusan dengan dia, guys. Yang kedua, jangan tunjukkan siapa kita, apalagi kelebihan kita. Ya, ada katanya at-takabbur 'indal mutakabbir shadaqah. Ya, sombong di hadapan orang sombong adalah sedekah. Memang ada dalilnya. Banyak ustadz yang menyampaikan itu. Tapi aku lebih prepare teman-teman untuk tidak usah sombong di hadapan orang yang sombong. Karena selagi kita sombong di hadapan orang yang sombong, hidup kita repot. Ya, kita hanya bolehlah menampakkan diri kita kepada orang-orang yang bangga dengan kelebihan kita. Karena kalau dia sombong, kita nyombongkan diri. Ya kalau dia berubah. Kalau enggak, dia nyombongkan lagi guys. Kita nyombongkan lagi, udah repot kita ya. Ujung-ujungnya kita nggak jadi kerja. Jadi cara menghadapi tetangga yang sirik, satu, kurangi urusan. Tapi kalau ketemu tetap menyapa. Yang kedua, jangan nampakkan kelebihan kita ke dia. Karena kasihan nanti dia kesal ya. Kasihan, kita jaga perasaannya ya. Oke, sehat ya teman-teman ya. Oke, Masya Allah. Mbak Mawadah mungkin terfilter. Coba bahasanya diganti yang lain. Karena filter ini, TikTok sekarang suka memfilter komen teman-teman ya. Kalau suami nggak mau jadi imam, apakah pantas dipertahankan apa gimana? Kalau nggak jadi imam sholat, ya pertahankan aja. Kan hidayah itu nggak ada yang tahu kapan teman-teman ya. Kadang-kadang hidayah itu turun saat kita yang nggak tahu, ada orang besok mau meninggal sekarang baru bertobat. Makanya teman-teman, wala taqnatu min rahillah, jangan putus asa dengan rahmat Allah. Selagi nggak merugikan kita secara eksplisit, maka saran aku tetap pertahankan. Tapi jika pernikahan itu sudah tidak, nikah itu kan untuk ibadah. Jika pernikahan itu sudah tidak mampu mendatangkan nilai ibadah, ya dia nggak menafkahi, kita nggak melayani, yang ada adalah caci maki,
maka itu ada yang namanya talak dalam agama Islam. Jika pernikahan sudah tidak menghantarkan kepada ibadah. Tapi kalau masih ada kemungkinan menghantarkan kepada ibadah, teman-teman pertahankan ya. Kalau ada problem jangan potong jarinya, potong kukunya saja. Oke, teman-teman sehat ya. Oke. Iya Mbak Mawadah, mungkin terfilter ini Mbak Mawadah. Oke, Ustazah sholat taraweh sendiri di rumah nggak masalah ya. Halo Mbak Nyi, Mbak Dayeng ya, ya. Oke, ya. Kenapa saya setiap minta ke Allah malah dikasih sebaliknya teh? Harus gimana saya? Coba teman-teman dengerin konsep ujian. Allah itu akan mengabulkan semua doa kita. Teman-teman harus yakin itu. Allah pernah berjanji, "Ud'uni astajib lakum," doa kepadaku akan aku jawab doa itu. Itu janji Allah, guys. Oke? Nah, persoalannya adalah Allah itu akan mengabulkan doa kita dalam 3 bentuk, guys. Pertama, Allah kabulkan langsung sekarang. Kedua, Allah kabulkan di masa yang akan datang dalam bentuk yang berbeda. Misalnya, ya Allah, saya pengen rezeki. Rezeki nggak datang-datang. Tahu-tahu suami yang tadi maksiat, taubat dia. Tahu-tahu suami anak yang tadinya jahat, baik dia. Yang ketiga, Allah akan ganti di yaumil akhir. Allah akan ganti rezeki itu di hari akhirat. Jadi sebenarnya doa kita itu semua Allah kabulkan. Cuman ada yang langsung sekarang, ada yang di masa yang akan datang, ada di masa di akhirat Allah kabulkan. Nah, cuman masalahnya adalah semakin saya ibadah, ini kan ada 2 variabel pertanyaan. Kok semakin saya itu menjadi hidupnya susah gitu ya. Teman-teman, itu adalah ujian. Coba ya. Teman-teman punya calon suami gitu ya, atau punya suami gitu ya. Udah kasih yang terbaik. Tahu-tahu ketika dia di PHK, teman-teman bertahan nggak jadi istri dia? Kalau bertahan, berarti teman-teman lulus jadi istri yang setia. Sama dengan Allah, oke lu ibadah, oke lu ibadah, oke lu ibadah, is oke lu ibadah ya. Tapi kira-kira kalau gua kasih lu hukuman, gua kasih lu kesusahan nikmat, lu masih tetap ibadah nggak? Allah itu masih mau lihat guys, apakah dengan seperti itu kita tetap masih mau ibadah atau tidak? Itu ujian ya, tetap bertahan dan konsisten aja, oke? Oke, ya. Assalamualaikum. Ustazah, bagaimana cara menghadapi orang yang suka menjelekkan suaminya di depan saudara? Padahal saudaranya sendiri, ya sebutkan aja kebaikannya. Ya, sebutkan kebaikannya, teman-teman ya. Kalau ada orang yang menggosipkan orang kepada kita, caranya adalah teman-teman bantah dengan menyebutkan kebaikannya. Oh, dia kayak gini, tapi enggak kok, kemarin dia baik-baik aja kok, gitu ya guys. Oke. Kalau yang toksik itu jauhkan saja. Yang toksik teman-teman jauhkan saja ya. Oke, gitu ya. Saya pengen hati dan kelakuan saya jadi baik, tapi malah makin sebaliknya. Al-insan fi mahallil khata' wan nisyan. Manusia itu tempat salah dan lupa. Teman-teman salah perbaiki, gagal coba lagi. Gitu aja terus ya guys. Proses perubahan itu tidak, halo Pak Shes, Mbak Shes. Proses perubahan itu nggak ada yang instan teman-teman ya. Bayangkan kita udah 30 tahun, 40 tahun hidup dalam tak ada ilmu. Terus kita ingin berubah, nggak mungkin bisa sehari ya teman-teman ya, nggak mungkin bisa sehari berubah, itu nggak mungkin. Makanya aku tetap sabar 20 tahun berdakwah ya, karena aku tahu perubahan itu nggak sebentar. Dan kalaupun ada jemaahku yang udah bertahun-tahun pengajian belum juga berubah, aku tidak akan memandang mereka jelek. Ya mungkin belum waktunya dia berubah, akan ada masanya Allah kasih perubahan. Karena hidup ini ada eskalasi teman-teman, ada eskalasi. Contoh ya, dimana dulu suka main sekarang suka di rumah aja, dulu suka maksiat sekarang udah enggak, dulu suka gaul sekarang juga enggak. Jalani aja eskalasinya itu dengan pelan-pelan teman-teman berubah ke arah yang lebih baik ya. Oke, teman-teman boleh tap-tap layarnya ya guys. Oke. Mohon pencerahannya. Oke. Oke. Hari ini oke. Halo Ustazah, kalau siang Mbak Yanti, kalau misalnya kontrak rumah tapi punya tabungan emas dan udah nisab, perlu zakat mal. Betul sekali, perlu teman-teman ya. Kecuali kan teman-teman itu nggak miskin ya. Bentar ya teman-teman ya. Oke. Oke, perlu. Kalau dia miskin, kalau teman-teman nauzubillah ya, kalau kita miskin baru kita nggak wajib zakat ya teman-teman ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke,
Bu Nela, masih ingat mahasiswa Ibu? Wah, ada mahasiswaku, guys. Iya, siap ya. Ustazah, gimana caranya biar niat umroh suami belum siap? Ya, kasih masukan aja pelan-pelan, nanti akan ada penyesuaian ya. Halo Mbak Iva, Assalamualaikum. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sehat selalu ya. Oke, Mbak Mawadah tadi nanya apa Mbak Mawadah? Oke, teman-teman ya, sehat selalu ya teman-teman ya. Oke, ntar ya. Oke, alhamdulillah ya. Padahal suami saya udah perbaiki dan saya besoknya kami nggak tegur terhitung 3 tahun. Gimana Mbak Fitria? Oke, halo semuanya. Ada Mbak Rosita, Ustazah kalau akikah, mengakikahkan boleh ikutan makan nggak? Boleh teman-teman ya. Yang tidak boleh dimakan itu adalah uang zakat. Yang tidak boleh dimakan itu adalah uang zakat. Ukuran wakaf masih ada teman-teman. Kalau mau aku kasih harga yang lebih murah cuma 92.000 aja ya. Quran besar 4 ada ya. Quran besar ada ya teman-teman ya. Oke, nanti kita buka ya. Ustazah kalau berdoa perlu nggak diucapkan, Ustazah perlu nggak diucapkan, bentar ya teman-teman ya. Tunggu dulu. Perlu nggak, ya Allah kabulkan doaku? Ya iya dong. Dari tadi gitu terus Mbak. Perlu dong ya, ya Allah kabulkan doaku, ya Allah kabulkan doaku gitu. Ya, Quran wakaf bisa nanti sebelum jam 9 ya teman-teman ya. Anakku sholat cuma 2 waktu maghrib sama isya, itu hukumnya gimana? Nggak boleh. Sholat itu wajib hukumnya teman-teman ya, 5 kali sholat ya. Kalau habis sholat, wudhu mau sholat lain, wudhu lagi nggak? Tidak, selagi wudhunya masih ada ya teman-teman ya. Misalnya teman-teman wudhu maghrib ya. Kemudian teman-teman nggak wudhu, tidak perlu wudhu isya karena teman-teman sudah ngambil wudhu, itu nggak ada masalah. Oke, Ustazah, apa dalam tasyahud akhir pakai Sayyidina atau tidak itu terserah aja teman-teman ya. Lebih baik taraweh di rumah atau di masjid. Kalau dulu lebih baik di rumah. Sekarang situasi tidak aman, tidak udah sangat aman, teman-teman bagus ke masjid ya. Ustazah, oke, nggak ditegur bertahun-tahun saya juga ibadah nggak tenang ya teman-teman yang negur, teman-teman yang negur ya, teman-teman yang negur ya. Kalau ada orang yang memutuskan silaturahmi sama kita, maka kitalah yang menegurnya, teman-teman ya. Kitalah yang menegurnya. Ya, itu aja, udah. Ustazah, kalau kita minta doa, kita doa minta-minta boleh nggak? Kalau kita doa minta-minta boleh nggak? Mesti teman-teman kita doa minta-minta dong. Ya sama Allah ya. Tanda kita menghamba kepadanya. Mbak Sri Ratmi, zakat mal hitungnya gimana saat? Hitungannya kita beli dulu atau harga beli yang sekarang? Kalau zakat emas maksudnya, zakat emas harga sekarang. Misalnya nih, dalam 100 gram emas wajib zakat 2,5 gram. Ya, maka teman-teman misalnya punya 100 gram emas harga hari ini, maka zakatnya terhitung dengan 2,5 gram hari ini. Boleh emasnya yang dikasih ke fakir miskin, juga boleh emasnya itu dijual, dikasih ke fakir miskin, atau ambil uang seharga emas itu boleh ya. Oke, teman-teman sehat selalu ya. Bolehkah sholat hajat itu dalam sehari lebih dari 1 kali? Boleh. Ustazah, sholat kalau bacaannya ngaca nggak ada jadi masalah. Kalau dia ngaca bolak-balik nggak ada masalah. Ya, bacaan sholat kul nggak ada masalah juga. Ustazah, apakah harus selamatan kalau mau berangkat umroh? Tidak harus, sunnah teman-teman ya. Sunnah teman-teman ya. Oke. Saya guru ngaji anak-anak, kalau beras fitrah boleh saya keluarga makan dan sebagian juga dibagi. Boleh teman-teman ya. Karena kalau zakat fitrah kita adalah guru ngaji, kita terima uang zakat fitrah itu udah jadi hak kita. Mau dikasih ke siapapun boleh ya. Oke. Oke, teman-teman sehat selalu ya. Kasih aku senyuman dulu guys. Iya. Zakat emasnya dari 100 gram. Iya, 2,5% dari 100 gram. Betul. Oke, kalau nggak teguran sama orang beda agama tetap berdosa. Nggak boleh bermusuhan walaupun dengan yang beda agama ya. Oke, Ustazah bila tadarus Al-Quran bisa baca dalam hati atau bersuara? Boleh dalam hati, boleh bersuara. Tidak harus pakai toa, ya guys. Oke. Yang bagaimana oke. Anakku tidak boleh dimakan. Maksudnya gimana? Oke, Mbak Wantri, iya zakat. Oke, mantap ya, senyum, mantap, gitulah. Iya.
Zakat dagang adalah misalnya teman-teman dagang ya. Teman-teman dagang gitu ya. Lalu kemudian berapa untung bersih per bulannya setelah dipotong modal. Kalau untung bersih per bulan setelah dipotong modal adalah 6,8 juta, maka minimal 6,8 juta, maka wajib zakat teman-teman kan. Maka wajib zakat 2,5% ya. Ustazah, di saat haid masih bolehkah membaca Al-Waqiah menggunakan APK di HP? Masih boleh teman-teman ya. Iya, kapan waktu sholat hajat? Kapanpun 24 jam boleh. Mbak Rahma, Mbak Ibu, Mbak Cucu, Mbak Tini, Mbak Nyi, Mbak Aisyah, iya, Mbak Elis, Mbak Ani, Mbak Bunda. Oke. Ustazah, kalau orang itu ditanya nggak pernah respon, gimana? Nggak usah nanya lagi aja. Nanya ke orang lain yang punya dedikasi yang sama ya. Oke. Kalau cara bayar fidyah yang benar gimana? Memberi makan satu orang fakir miskin selama 1 hari untuk mengganti 1 hari puasa. Sebanyak 1,4 kilogram beras, ada yang mengatakan 7 on. Aku lebih recommended 1,4 kilogram beras, berapa misalnya 25.000 kali banyak puasa yang ditinggalkan. Misalnya banyaknya adalah banyaknya adalah misalnya 30 kali aja, 30 ya. Oke. Oke ya, kalau sholat cuma 2 rakaat gimana? Sholat duha cuma 2 rakaat boleh, maksimal 12 rakaat ya. Oke, halo Mbak Iva. Kita udah sakit hati sama orang, apakah kita harus menyapanya? Harus. Teman-teman cobalah ya, kalau sakit hati itu teman-teman abaikan aja. Nggak semua hal dimasukkan ke otak kita. Ya, otak ini pakai filter, sedangkan kita naik mobil aja ada filter solar. Kalau minyak masuk di filter, yang kotor-kotornya dikeluarin ya kan. Mbak Rehana, Mbak Daeng gitu ya. Jadi teman-teman, aku minta ya, pelan-pelan kita keep moving, jangan terlalu cepat sakit hati ya teman-teman ya, karena itu akan merugikan kita. Cobalah bersikap the power of bodo amat bagi hal-hal yang tidak berpengaruh kepada kita ya teman-teman ya. Karena sakit hati itu aku kasihan teman-teman ya. Kalau teman-teman suka sakit hati itu aku kasihan ya. Tugas kita banyak, tanggung jawab kita banyak. Ya teman-teman punya suami, punya anak-anak ya, punya keluarga yang mau diurus. Tapi kalau teman-teman sibuk aja dengan sakit hati, itu akan merusak, mengganggu fokus kita. Jangan biarkan orang lain mengganggu fokus kita ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau sakit hati berusahalah untuk biasa aja. Nanti ketemu dia pura-pura tak tahu aja kalau kita tahu bahwa dia menyakiti kita. Oke? Kalau pikun tidak wajib fidyah, teman-teman ya. Pikun tidak wajib fidyah, teman-teman ya. Orang pikun tidak wajib sholat, tidak wajib puasa, tidak wajib zakat, tidak wajib fidyah. Jadi kalau teman-teman mau buka aurat, mau nggak sholat, pikun dulu ya geng. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat duha dari jam berapa sampai jam berapa? Mentok jam 11 lah. Puasa Daud sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak ya. Oke, gitu ya guys. Puasa Daud gitu-gitu. Sengaja aku makan sahur puasa Daud, sunnah atasku lillahi ta'ala ya. Bayar fidyah dikasih ke paman boleh, selagi pamannya maaf ya. Fakir miskin. Fakir adalah orang yang tidak bekerja, miskin adalah bekerja tapi nggak cukup uangnya ya. Ustazah ikut belajar ngaji biar cerdas kayak ibu saja. Oke, gombal-gombal nih pagi ini ya. Ustazah, bolehkah lelaki memakai emas putih? Emas kuning masih tidak dibolehkan. Emas putih syubhat ya teman-teman ya. Akikah dulu apa zakat emas ya? Anak usia 4 tahun belum akikah. Gimana? Tinggal diakikahkan aja kalau ada rezeki. Zakat emas di atas 85 gram baru boleh zakat ya teman-teman ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke. Oke, Mbak User, Assalamualaikum teman-teman, saya selalu ya. Kalau sholat syuruk, bolehkah duha lagi? Boleh, harus ya, harus. Bukan harus, sunnah ya. Jadi kan ada 3 jenis sholat tuh guys ya. Pertama adalah 2 rakaat di waktu setelah azan subuh sebelum sholat subuh. Namanya adalah sholat fajar. Sengaja aku sholat sunat fajar 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Yang kedua adalah syuruk, 1,5 jam setelah azan subuh. Yang ketiga adalah duha, 7.30 sampai 9.30 ya, itu sholat duha ya teman-teman ya. Kalau fajar matahari belum muncul, syuruk matahari muncul belum panas, duha matahari muncul udah panas ya. Oke, Zah, gimana sikap kita sebagai guru ngaji? Kalau anaknya mau ngaji atau tidak, nggak peduli, gimana? Anak yang di luar nikah, binnya bin Abdullah ya.
Oke. Kunut tidak hafal. Halo Mbak Desnarmi. Kunut tidak hafal. Teman-teman nggak apa-apa ya. Kunut itu sunnah menurut Imam Syafi'i. Ya, kemudian menurut Imam Hanafi itu tidak kunut tidak apa-apa. Jadi kalau teman-teman tidak kunut tidak apa-apa. Yang penting tetap sholat ya. Jangan heboh di kunut tapi sholatnya enggak gitu ya. Siap ya. Oke, kalau fajar matahari belum muncul, betul. Sholat fajar matahari belum muncul, ya sekitar setelah adzan subuh, setelah sholat subuh, ya. Kemudian adalah syuruk, matahari muncul belum panas, ya, yaitu sekitar jam 6.30. Nah, kemudian duha matahari muncul sudah panas. Oke guys, iya gitu ya teman-teman ya. Akikah itu gimana caranya? Beli kambing atau beli jadi aja? Beli kambing, masak ya. Bisa sekarang dibeli aja, dimasak gitu ya. Lalu kemudian setelah itu kasih ya masaknya ya. Oke. Vidya buat ibu yang udah tidak ada bisa 1,4 kilogram beras per harinya ya. Oke, gimana kabar teman-teman semua?